uh, mulai saja acara pada siang hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Kuda, Bapak Saiful Anwar SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Karya Teladan, Bapak Mansur SPD. Yang terhormat Ibu Nur Asih Zulaikha selaku Wakil Kurikulum SMK Karya Teladan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sebelumnya saya di sini selaku pembawa acara yang akan menuntun jalannya acara pada pagi hari ini dengan tema rapat pleno kelulusan tahun ajaran 2024-2025. Ya, mempersingkat waktu langsung saja untuk acara pertama. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah, yang dimana semoga apa yang kita tetapkan, hasil yang ditetapkan pada rapat hari ini itu adalah hasil yang membuat yang bermaslahat gitu ya. Dan juga semoga rapat hari ini itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita mau ya. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Andika. Wabillahi taufiq, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Rangka. Semoga apa yang membaca dan apa yang kita dengar, pembacaan yang sudah tadi menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap untuk Bapak Ibu berdiri. Dirinya buat saya untuk maju depan.
Untuk selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Karya Teladan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai Ketua Yayasan Ladang Muda Bapak Saiful Anwar SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Nur Asih Zulaiha SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Waris Ramadan SPD, Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi undangan rapat pleno kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke tempat ini dihitung pahala Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pada bersalawat kepadanya, dan pada akhirnya kita akan bersyafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ada beberapa hal informasi yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kelulusan anak-anak kita. Yang pertama, tentunya saya sebagai pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita, walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita semua, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, dari sekolah kita mohon maaf apabila memang ya pelaksanaan ini sangat mendadak, Bapak Ibu, karena memang saya juga rapatnya baru kemarin. Ya, kemarin itu kita rapat final terakhir bahwasanya tanggal 3 ini kita harus sudah melakukan penguploadan ya SK kepala sekolah tentang kelulusan anak-anak kita. Kemudian setelah itu nanti baru ada lagi SPTJM. Karena kalau itu tidak diupload, anak-anak kita nggak dapat ijazah, Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya terima kasih juga kepada kerja operator kita. Alhamdulillah anak-anak kita dari 121 siswa, alhamdulillah tidak ada yang residu sampai hari ini. Ya, tadi siang saya lihat masih ada beberapa sekolah khusus DKI Jakarta yang masih residu, yang masih bermasalah. Bermasalahnya ada yang NIS-nya ganda, ada yang orang tuanya nggak jelas ya. Karena ini terkait langsung dengan Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita tepuk tangan dulu buat sekolah kita. Kenapa seperti Bapak Ibu? Jadi saya satu minggu ini tunjukkan terus Bapak Ibu. Jadi saya selalu koordinasi karena kalau ada satu saja anak kita yang residu, yang belum valid datanya, kita tidak bisa mengumumkan kelulusan. Jadi yang paling susah itu kalau NISN-nya ganda, Bapak Ibu. Udah gitu gandanya dengan sekolah lain. Ya, sampai ada satu sekolah yang NISN-nya itu ganda dengan sekolah yang ada di Kalimantan, Bapak Ibu. Nah, ini gak bisa, harus salah satunya ada yang mengalah. Nah, ini yang sangat sulit, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekolah kita sampai kemarin sore saya cek semuanya sudah valid semua, ya, dari nama, tanggal lahir, nama orang tua, kemudian NISN dan sebagainya, semuanya sudah valid, tidak ada yang ya, alhamdulillah bersyukur kita. Dan Bapak Ibu, itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
kaitannya dengan kelulusan tahun ini memang ada sedikit perbedaan. Perbedaannya yang pertama kaitannya dengan penerbitan ijazah. Jadi nanti tanggal di ijazah itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu setiap sekolah. Jadi tergantung kita mengupload SPTJM kita. Kalau kita menguploadnya nanti misalkan di tanggal 4, maka tanggal ijazah kita tanggal 4 Mei berarti, ya. Jadi tergantung dari sekolah-sekolah kita. Maka dari itu, bagi sekolah yang sampai hari ini masih residu, itu nanti tanggal 5 itu belum bisa mengumumkan kelulusan, karena harus semuanya sudah valid datanya, ya, baru bisa diumumkan kelulusannya. Nah ini Bapak Ibu yang harus jadi perhatian bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Nah kemudian ijazah kita tahun ini antara ijazah dengan nilai tidak nyatu. Jadi ada lembar tersendirinya Bapak Ibu. Ya, jadi ijazah dengan nilai itu tidak nyatu, ada lembar tersendirinya. Jadi untuk ukuran kertasnya nanti A4, ya, ketebalannya 80 gram, ya, warnanya putih. Tidak harus kertas yang seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi bagi sekolah yang memang anggap biasa, bisa dicetak dengan kertas biasa, seakan-akan itu nggak ada bagusnya gitu ya. Tapi kita alhamdulillah kita usahakan kita cetak dengan yang terbaik yang anak-anak kita Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini kaitannya dengan pengumuman kelulusan. Insya Allah nanti kita tanggal 5 kita adakan pengumuman kelulusan melalui website, ya, smkdki.id, ya. Nanti saya juga akan sama-sama input dengan Pak Ardi, ya, operator, ya. Karena cara menginputnya ini nanti ada caranya Bapak Ibu. Nah kemudian ini kaitannya dengan rapor Bapak Ibu. Kemarin Bu Nunung sudah koordinasi ke saya, ya, rapor dari kelas 10, kelas 11 ini setelah mau di input ke Prodil ada beberapa kendala gitu ya. Nah kendala-kendala ini nanti kita selesaikan. Saya bilang yang penting di Prodilnya selesai dulu. Raportnya bisa kita cetak belakangan, ya. Nanti raportnya kita cetak ulang lagi. Oleh karena itu nanti untuk raport-raport yang salah, raport-raport yang bermasalah itu kita tarik, kita ganti dengan raport yang baru. Ya. Itu mengenai raport. Nah, kemudian ini kaitannya dengan ijazah Bapak Ibu. Ya. Ijazah ini memang siswa itu bisa mencetak sendiri. Jadi kalau misalkan nanti ijazahnya ada yang hilang, ya, kalau misalkan nanti ijazahnya ada yang kebanjiran atau ijazahnya misalkan ada yang terbakar, itu kita tinggal buka webnya lagi, tinggal kita cetak ulang dan bisa ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Cuma di situ nanti ada catatan di bawahnya bahwa ijazah ini telah dicetak yang keberapa. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan yang kedua, catat yang kedua. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan kelulusan ini Bapak Ibu, ya, nanti ada kriterianya yang dijabarkan oleh Wakil Kurikulum Bapak Ibu, ya. Secara umum sama dengan tahun lalu, ya, secara umum dengan tahun lalu. Dan nanti pada saat pengumuman kelulusan, ya, mohon kepada Bapak Ibu guru, ya, untuk membantu apabila ada siswa kita yang bertanya kepada Bapak Ibu guru, tentunya ini kepada wali kelas nih. Biasanya nanti pada saat dia buka websitenya, kok bermasalah, kenapa nih? Nanti wali kelas bisa menghubungi operator kita Bapak Ibu, ya, bisa memberikan semacam solusi untuk anak-anak kita, ya, kaitannya dengan kelulusan ini Bapak Ibu. Nah pada tahun ini alhamdulillah anak kita sudah 121 siswa valid, ya, terdaftar sebagai DNS, ya, daftar nominasi sementara kelulusan, ya, belum DNS, belum DNT. Kenapa? Karena kita belum rapat hari ini, ya, hari ini. Nah pada hari ini tentunya dari pimpinan sekolah dan tentunya harapan dari Bapak Ibu,
Saya berharap anak kita ini bisa lulus 100% Bapak Ibu. Bisa lulus ya, nanti mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu ya. Nilainya Bapak Ibu yang olah, Bapak Ibu yang memberikan, ya kan? Dan juga kita yang memberikan kelulusan Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sedekah nilainya pada anak-anak kita semua. Bapak Ibu, kita berharap apa yang kita berikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kurikulum Ibu Nurasi Zulekha. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Saiful Anwar SPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Mansur SPD, yang terhormat Bapak Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Waris Ramadan SPD, yang terhormat dan yang berbahagia Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat untuk membahas rapat pleno kelulusan. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, saya akan langsung saja memaparkan beberapa slide terkait dengan rapat pleno kelulusan ini. Langsung terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Nada. Ini adalah slide yang sudah saya buat ya, rapat pleno kelulusan tahun ajaran 2024-2025, Rabu 30 April tahun 2025. Pertama adalah kriteria kelulusan. 1. Siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Siswa memperoleh nilai minimal KKM di semua mata pelajaran dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. 3. Siswa dinyatakan lulus asesmen sumatif akhir sekolah atau ujian sekolah, baik ujian teori ataupun praktek. 4. Siswa sudah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi atau USK atau biasa dikenal dengan LST. 5. Siswa dinyatakan berkelakuan baik selama bersekolah. 6. Siswa dinyatakan lulus melalui keputusan rapat Dewan Guru. Jumlah peserta didik kelas 12 itu terdiri dari 121 totalnya ya, yaitu 12 AKL 29, 12 OTKP 1 32, 12 OTKP 2 29, dan 12 OTKP 3 adalah 31. Nah ini Bapak Ibu, ini data nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata ujian sekolah berdasarkan mata pelajaran ya, dari mulai pendidikan agama Islam, mungkin bisa dilihat ya. Silakan dilihat sendiri. Ya, jadi agama paling tinggi 95 dan paling rendah 81. Ya karena kita sudah menentukan KKM ya kemarin ya. Jadi memang ini nilai yang sudah diolah sesuai dengan KKM. Dan tertinggi dinilai oleh pelajaran bahasa Jepang. Tepuk tangan dong untuk guru bahasa Jepang. Bisa 100 dan ada beberapa siswa yang 100, nggak hanya 1 ya. Seperti itu. Dan paling rendah adalah 95. Keren sekali ya.
sorry, rendah 80 rata-ratanya maksud saya ya. Dan tetap memegang rata-rata tertinggi ya 95,5 dari seluruh 10 mata pelajaran yang sudah kita uskan kemarin. Sudah Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, ini adalah peringkat 3 besar siswa peraih nilai tertinggi ujian sekolah. Yang pertama ada Nadelin Siva Andini, kelas 12 OTKP 2 dengan nilai rata-rata 90,4. Tepuk tangan kembali kelasnya. AP3 ya? Oh sorry, saya salah. Ini bagi kelasnya ya? Gak apa-apa, ini revisi ya. AP3. Berarti yang kedua adalah Amelia Tias Bilupi, kelas 12 AKL dengan nilai rata-rata 90,2. Cuma sedikit 0,2 poin sih. Tepuk tangan kembali kelasnya. Selanjutnya yang ketiga, Nur Sabila Aziza. Ini udah dapat 3 bukan? Iya. Kelas 12 OTKP 3 dengan nilai 89,9. Tepuk tangan untuk kelas 12 OTKP 3. Nggak ada ya? Kalau untuk UN memang nggak masuk ya, US nggak masuk. Kita lanjut. Nah, kalau ini adalah siswa berprestasi per kelas. Nah, kalau ini nilainya itu sudah sama nilai rapot semester 1 sampai 6 ya. Nah, ini diambil rata-ratanya ya. Jadi yang ini diambil satu kelas satu anak. Untuk AKL itu Prima Adi Nugroho dengan rata-rata 88,7. OTKP 1 Andika Nugraha Pratama 88,4. OTKP 2 Indira Rizky Safira 88,2. Dan OTKP 3 yang bukan 3 Muhammad Ramadan Albani dengan nilai rata-rata 88. Nah, untuk juara umumnya nanti kita ini bersama ya, karena untuk juara umum banyak kriteria ya Pak ya. Nanti dari Pak Efsek yang memimpin siapa juara umumnya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah verifikasi siswa. Dari rapat ini, apakah ada yang mau diplenokan kira-kira dari 121 siswa? Ada nggak? Paling kelasnya dulu deh. 12 AKL ada? Yang mau diplenokan alias bermasalah? Nggak ada. 12 OTKP 1? Ada nggak? Berarti Agung walaupun jarang masuk tetapi dia mengikuti semua 6 kriteria kelulusan. Berarti oke Bapak Ibu tetap nggak diplenokan ya? Kata wali kelasnya seperti itu. Oke, lanjut. OTKP 2 gimana? Maulana gimana Bu? Iya, selama 2 semester ini jarak nggak pernah masuk. Ada kali saya diujari. Praktik saya kalian, praktek masih banyak. Jadi gimana tuh Pak kalau Maulana? Satu dulu ya. Tampung dulu ya, tampung. Berarti siswa yang diplenokan ya. Lalu. Catat di ini aja ya, tolong Maulana. Kelas 12 OTKP 2. Ada lagi? Kemudian tadi kan praktek banyak yang belum. Siapa yang belum? Maulana. Ada yang dipakai dari Maulana? Ada. Ya, Maulana. Yang LSK dijemput ya waktu itu ya? Berarti OTKP 2 Maulana, OTKP 3 aman ya? Oke, berarti hanya Maulana saja. Saya serahkan ke forum. Gimana Pak? Kepala sekolah silakan dipimpin untuk Maulana. Pendapat dari Bapak Ibu guru gimana? Silakan berpendapat. Siapa yang berpendapat? Dari kelas silakan. Maulana. Ibu, pendapatnya dari kelas dia kelas 10 apa kelas 3 doang? Semua karena ada di sini ya, ada di Kumustan. Ya karena Serius, awas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai wali kelas 12 NPLB 2 ya, termasuk sebagai orang tua di sekolahnya Maulana. Karena saya baru pertama kali berpengalaman sebagai wali kelas, jadi belum tahu bagaimana cara menangani anak tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mengenal Maulana dari kelas 1, karena saya baru mengenal Maulana dari kelas 2. Cuma untuk waktu
Dia kelas 2 sih, kalau dari saya pribadi memang banyak gak masuknya juga. Cuman kan saya nggak yang terlalu tahu detailnya bagaimana. Baru tahunya itu pas kelas 3, yang dimana di awal masuk dia hanya masuk sebanyak 3 kali. Sisanya ya udah nggak ada. Alfa pun izin cuma beberapa kali, sakit pun juga beberapa kali. Waktu itu pas masuk juga dia cuma masuk setengah pulang karena kakinya luka, tapi dia beneran di rumah sakit. Mamanya bertanggung jawab, waktu itu ada fotonya juga. Kemudian waktu itu masuk juga cuman setengah hari juga, tapi untuk mengantarkan temannya yang sakit, tapi dia tidak balik lagi ke sekolah. Mungkin Bu Tiara ada tahu ya Bu ya waktu itu ya, yang Maulana ya. Kemudian sisanya ya udah. Jadi gimana Bapak Ibu dari penjelasan Bapak? Ada yang berpendapat lagi? Silakan. Silakan. Silakan Bu Sinta. Bu Sinta, Bu Aisyah kali. Bu Sinta, Bu Aisyah. Gak apa-apa. Form ini form bebas. Bu apa? Bu Anas. Bagaimana Bapak Ibu yang mengajar Maulana dari kelas 1 sampai kelas BK dulu sih Bu, kan BK yang di kelas 10. Sini, BK dulu. Ya, silakan Ibu Tiara. Nah, Bu Deka. BK. Karena kalau ada punya satu janjian di kelas 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk di kelas 10 memang si Maulana ini jarang masuk. Dan kelas 11 itu pernah melakukan kasus yaitu merokok dengan teman-temannya. Itu di kelas 11. Dan di bulan Januari Maret itu masih alhamdulillah masih absen masih stabil. Setelah bulan April Juni kelas 11 itu mulai naik lagi alfanya. Mulai banyak. Saya bertanya sama Maulana, kenapa nggak masuk Maulana? Saya tidur Bu, saya udah konfirmasi Bu ke orang tuanya, sama. Jawabannya pun sama seperti itu. Dan saya sempat tanya ke Bu Desi juga waktu itu. Ini Maulana kenapa Bu? Kata Bu Desi, kata beliau, memang Maulana ini yang susah dibilangin Bu. Maulana, Yanwar itu memang susah banget dibilangin. Ya, enggak, di kelas 11. Nah, untuk Maulana dan kelas 10 itu memang masih balance, masih absen, masih normal. Kelas 11 ini udah mulai naik alfanya seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu lihat. Oke. Lihat Bu. Berdiri. Kalau saya pribadi Pak, kalau dari Indonesia dari kelas 3 Indonesia juga memang nggak ada Bu. Apalagi itu tidak mengikuti ujian LSP. Kalau saya pribadi berat Bu kalau Bu diluluskan. Saya pribadi loh, melihat dari ketidakadaan penilaian dan akhlaknya juga Bu. Saya pribadi sih masa nggak rela kalau dia diluluskan. Karena nilai memang nggak ada, nggak ada sama sekali Bu. Sudah nilai tidak ada sama sekali, jarang masuk, kemudian jarang masuk, lalu LSP tidak ikut. Hanya satu hari aja kan? Iya. Nggak tuntas. Jadi ada dari saya seperti tadi bilang dia nilai tidak sama sekali. Oh saya pribadi nggak tahu untuk yang lain saya merasa keberatan kalau orangnya diluluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak yang dibilang Bu Ria tadi Bu, jadi tuh selama kelas 10, kelas 11 itu Maulana untuk PKN ya Bu ya. PKN informatika itu adalah nilai kasihan. Karena emang dia sekalipun masuk ya 11-12 sama Jenel, wah tidur malah main game gitu. Karena kalau misalnya kayak P2 yang lain atau anak kelas lain pun kalau misalnya di sekolah dia guru masuk dia nggak dengerin lah gitu kan, tapi dia masih bisa mau nanya ataupun ngerjain tugas gitu walaupun dia nyontek. Tapi Maulana ini sama sekali nggak nanya, nggak ngerjain, nggak ya sekolah ya bisa dibilang
kayak Ferdi sekarang juga gitu. 11-12 Ferdi banget gitu. Timplak banget Ferdi. Gitu. Jadi kalau menurut saya setuju dengan Huria dan lihat yang kelas 12 juga, ya mohon maaf lahir batin enggak setuju. Assalamualaikum. Kali Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang berdiri punya laki-laki ya Pak, betul. Ya, baik Bu sekalian, Bapak. Apa sih ngomongin? Kita santai aja ya, jangan tegang. Saya mah begini ya, memang banyak ya bisa juga jarang masuk. Cuman saya berpikir gini, apakah kita tidak bisa memberi kesempatan ketika dia lulus, mungkin dia bisa membahagiakan orang tua. Orang itu dapat hidayah itu tidak mungkin sekarang tapi nanti. Itu seperti aja. Saya begitu aja, biarkan anak ini, biarkan tubuh punya mandiri untuk punya ego dia. Ketika mungkin lulus, nanti orang tuanya yang akan melihat bagaimana perkembangan dia. Itu mudah-mudahan kita doakan ya dia supaya bisa berubah. Saya mah beri kesempatan dia lulus, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, ya silakan. Maaf ya kita. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Iman. Mohon maaf Pak, kalau masalah untuk perkembangan di dia nanti kedepannya bagaimananya, kalau menurut saya mah Bu, buat efek jerak gitu, buat yang lain sama buat dia juga, karena dia aja dibangunin atau sama orang tuanya udah berani nendang gitu, udah berani melakukan hal fisik, biar dia mikir bahwasanya kehidupan itu enggak berjalan kalau kita nggak ada usahanya. Jadi kalau misalkan dia dilulusin aja, terus habis itu dia mikir, ah ya udahlah gampang, kemarin gue bisa kok lulus dengan santainya, gampang, udah lu masuk kartel aja. Nah itu kan bisa juga tuh jadi gitu. Lu nggak pernah masuk juga, ya udah gampang, kita juga lulus gitu. Jadinya kita nggak ada apa ya namanya, harga diri kalau berat ya. Ya seperti itu pendapat dari saya ya Bu ya, karena buat pemikir dia bisa berpikir lagi konsekuensi apa yang dia lakukan. Terus memang kan dari sikap dia ke orang tua aja sudah kelewatan batas gitu, udah berani main fisik, udah nggak bisa dibilangin, apalagi kita sama gurunya udah nggak mempan gitu. Itu pendapat dari saya ya Bu ya. Ya Bu, boleh ya? Bukan debat ya Pak ya? Bukan debat ya? Ya emang tadi bagus apa Bu Nadia bilang. Tapi begini, ketika kemarin kita belajar tentang yaitu Kang Dedi Mulyadi, ya saya terus ngikutin TikToknya dia nih sampai Facebooknya. Artinya bagaimana usaha kita, berarti kalau kita gagalkan dia tidak lulus, berarti kita sebagai guru gagal membina atau mendidik dia. Nanti kita dipertanggungjawabkan nih, gitu. Apalagi ya sama Diknas misalnya, ini kenapa nggak lulus? Kenapa? Berarti ada problem. Bagaimana? Padahal di sini kita ada yang namanya guru sebagai pembimbingnya. Apa kayak Bu
ini. Ya, guru BK. Tuh, ada guru BK. Apa perannya guru BK kalau anak tidak bisa berubah? Apa perannya guru agama? Anak ini tidak bisa berubah. Apa perannya wali kelas? Guru ini, anak ini nggak bisa berubah. Seperti itu. Dan Nabi juga, ketika Nabi bagaimana dulu umatnya begitu kerasnya kepada Nabi, sampai Nabi dihina, dicaci, dimaki. Tapi Nabi sabar. Bagaimana anak ini bisa melawan sama orang tua? Apakah sebab akibatnya kita mesti apa? Apa? Kenapa? Kan gitu. Karena kita belum tahu sampai di mana tuh kepribadian dia ketika di sana. Itu yang menjadi masalah bagi kita ya. Kalau memang mau tidak luluskan, silakan. Tapi berarti kita gagal membina. Seperti itu. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan nih. Sebagai saya guru agama, ya saya cuma mendoakan mudah-mudahan anak ini kalau memang lulus nanti dia bisa berubah. Allah kasih Allah kasih hidayah, keberkahan daripada ilmu-ilmu kita. Insya Allah. Siapa itu yang tahun kemarin yang si Cemong, yang Ambon ya? Bukan yang lulus tinggi jagung kritik. Saya lupa. Yang hitam oleh yang suka tawuran. Ya, yang anak kelas 3 sebelumnya yang bareng. Surya, ya Surya. Surya apa? Ya Kiting ya, pokoknya Kiting. Itu bagaimana songongnya sama guru, bagaimana. Kemarin ketemu saya sama dia tuh, assalamualaikum Pak. Cuma nama saya, Pak mohon maaf saya banyak kesalahan saya waktu lagi saya sekolah sama Bapak. Langkes sekian. Yang udah lulus kok, anak kalau nggak salah anak AP3 dulu, saya lupa. Waktu sebelum COVID, sesudah COVID. Yang sudah COVID tuh. Kita kan tadinya nggak mau lulusin dia, tapi akhirnya dia bisa berubah. Ya, akhirnya ketemu saya, dia kerja. Padahal kata orang tuanya dinyusahin banget. Udah ibarat udah nyerah orang tua, tapi alhamdulillah sekarang bisa berubah. Ya kita nggak tahu. Kita artinya kasih kesempatan. Orang itu punya kesempatan kedua kali. Dan kesempatan ini ya kita coba artinya sambil kita pantau kan gitu. Anak ini. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada lagi ya? Oh, bukan. Ayo buka ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban saya mungkin sedikit mengecewakan, tapi mohon Bapak Ibu untuk paham. Kita lihat yang kelas 12 ini kan kurtilas ya. Sedangkan adik kelasnya itu kurikulum merdeka. Kalau dia tidak lulus terus mau gimana? Mau tidak mau kita harus berbesar hati menerima agar diluluskan. Nggak mungkin Bu, untuk kalau misal dia tidak lulus nih, terus nilainya bagaimana? Nggak sama dengan yang sekarang. Jadi walaupun kita pikirnya dia tidak lulus, ya kita tutup mata, tutup telinga. Karena nggak mungkin nilainya bisa gila kita, nilainya nggak bisa masuk. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ya walaupun saya juga setuju kalau tidak diluluskan, tapi kita juga lihat realita. Karena memang kurikulumnya, kalau yang penghabisan mau tidak mau kita harus rela. Itu. Tolong Bapak Ibu sadari ini. Kemungkinan nanti kalau yang kelas 11 naik kelas 12 masih ada adik kelasnya, nggak apa-apa. Yang kelas 10 yang akan naik kelas 11 nggak bisa juga, harus juga dihabiskan. Ini mohon pengertiannya Bapak Ibu. Ya, mohon nih. Saya bukan berarti membela Maulana dan segala macam, tapi memang itu tuntutan. Kalau toh sampai Maulana belum ada nilainya, ini pekerjaan kurikulum untuk melengkapi agar dilengkapi nilainya. Terus kalau masalah tidak ikut LSB, ingat poin terakhir, kelulusan ditentukan oleh Dewan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu?
Bapak Ibu ada lagi mungkin yang akan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya tentang Maulana. Berarti Bapak Jepang, Faisal ya, Siswan, Sinyal. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah Bapak Ibu utarakan, jadi memang Bapak Ibu yang satu berpikirnya idealis, yang satu pakai hati nurani, yang satu lagi pakai aturan. Jadi memang kemarin saya rapat terakhir dengan Kepala Dinas bahwasanya kurikulum 2013 ini yang terakhir. Jadi kalau misalkan tahun ini ada yang tidak lulus, misalkan nanti dia ikut adik kelasnya kurikulum merdeka. Jadi bingung lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi anak ini nanti lulusan apa nih kan gitu. Ya pesannya itu secara tersirat sebetulnya pesan kepada seluruh pimpinan sekolah ya secara tersirat. Cuma nggak dia bilang aja lulusin aja semuanya. Bahasa-bahasanya begitu. Cuma secara tersiratnya itu tadi bahasanya seperti itu. Artinya kalau sudah kepala dinas kita sudah bicara seperti itu, kita bisa menyikapi bahwasanya titik puncaknya adalah titik benang merahnya adalah bahwasanya kelas 12 ini harus lulus semua Bapak Ibu. Ya. Tadi ya tentunya saya buka di awal tentunya dengan keikhlasan kita, hati nurani kita Bapak Ibu ya. Tentunya kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita ya. Tentunya nanti setelah dia lulus bisa saja dengan kita iringi doa-doa kita menjadi anak yang lebih baik, kita nggak tahu ya. Benar kata Pak Ustadz tadi, kata Pak Hasim, kayak Surya itu saya nggak nyangka Bu ya. Surya itu pagi-pagi di depan ketemu saya berdua sama pacarnya, langsung datang ke sini minta legalisasi ijazah Bapak Ibu. Saya bilang mau ngapain nak kamu? Mau kerja Pak? Diajak sama temannya kerja di mana? Di Indomaret. Jadi memang anak kita itu kadang-kadang semasa dia menimba ilmu belajar dia itu nggak sadar gitu. Tapi setelah dia lulus, kemudian dia mungkin bertemu dengan dunia lain di luar, dia bisa berubah Bapak Ibu. Ya. Nah tugas kita hanyalah menghantarkan, kita berikan haknya dia, ya selembar ijazah sebagai modal dia. Ya, yang mudah-mudahan mohon maaf Bapak Ibu, saya rasa Surya itu nanti akan lebih ingat sama kita kok dibanding anak-anak yang mohon maaf yang menurut kita selama sekolah itu anak baik-baik aja, tapi malah anak yang seperti itu lebih ingat sama kita. Jadi kita harus nanya ya Bapak Ibu. Ya artinya di sini kita memang harus legowo, ya harus kita ikhlaskan dan saya harapkan juga Bapak Ibu yang memberikan nilai nanti mohon diikhlaskan Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan nilai Bapak Ibu berikan itu bisa bermanfaat di luar sana ya. Apalagi sampai mengubah anak-anak kita jadi yang baik gitu. Tadi saya setuju Bapak Ibu bukan berarti ini Bapak Ibu yang tadi yang apa istilahnya ijazah itu enggak bagus Bapak Ibu memang bagus. Tapi memang sekali lagi kita memang di sini terikat dengan aturan ya. Apa yang disampaikan dari Bu Tari tadi itu benar Bu seperti itu ya. Ini kurikulum sudah terakhir Bapak Ibu. Selebihnya sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan tahun depan ujian nasional Bapak Ibu. Tahun depan anak kita ujian nasional, insya Allah nih. Mudah-mudahan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira dari hasil keputusan rapat kita pada hari ini bisa kita nyatakan bahwasanya dari 121 siswa ya sebanyak 2 jurusan dinyatakan lulus 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya sekali lagi ya. Pada hari ini hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025 pukul 11.39 kita telah melaksanakan rapat pleno kelulusan. Hasilnya adalah bahwa 100% siswa kita sebanyak 121 dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apapun yang tadi kita kasih ke
kelulusan menjadi ladang amal pahala kita, sedekah kita ya. Baik, berarti selanjutnya ya ada informasi tambahan ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman kelulusan nanti tanggal 5 ya, mekanismenya gimana nanti akan dijelaskan kemudian setelah pengumuman. Iya, jadi kita pengumuman dulu ya Pak, baru bisa SKL. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Menong atas sambutannya. Untuk selanjutnya ya udah ya sudah di penghujung acara. Maka dari itu kurang afdol kalau semisal satu acara tidak ada doa ya. Maka dari itu akan ada doa itu yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz kedua nih ya, Ustadz Hasim. Ya, Ustadz kedua kita silakan saya. Nih diri Pak, duduk nih. Diri ya. Nah, dari semuanya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah minta keberkahan daripada ilmu kita. Allah berikan tambahkan rezeki, Allah mengalirkan rezeki, Allah berkahkan rezeki, dan mudah-mudahan ilmu kita Allah tambahkan, dan mudah-mudahan keluarga kita semua jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Paling panjang mau nikah mah. Ya, semuanya mari kita baca suratul Fatihah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh, anak yang bermanfaat, anak yang berguna buat kedua orang tua, dan juga menjadi kebanggaan buat guru-guru kita semua. Alhamdulillah wallahi sholihah bihadza niyatu wa qabul bihadatina al-Fatihah. Ya. Allahumma wafaqna bi hidayah wa hidayah wa rahmah. Allahumma fi ijabati wa sabati bi rahmah. Allahumma iftah niyata bi hadza walada bi barakah bi ilmi wa barakah bi walada. Allahumma iftah lana rahmatika wa subhana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Untuk selanjutnya karena sudah selesai untuk acara rapat pleno kelulusan tahun ajaran 2024-2025, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan ada sesi untuk syuting film dokumenter yang akan tayang nanti. Jadi ini wali kelas 12 tolong Putri boleh. Kalau pakai ini nggak apa-apa. Nanti Bu Is nggak ada lagi susah.